Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Jabal Nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin ja'a bis-surur wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'du. Tema khutbah di hari kemenangan, mengisi kemerdekaan dengan pengajian. 2 hari yang lalu kita rayakan. Kemarin baru karnaval dari lapangan. Hari ini kita melihat masih tegak bendera merah putih dikibarkan. Apalagi di kota Lusmama yang kita tercinta, ada pembagian 1 juta bendera. Kemarin saya mencari bendera karena sudah 2 tahun Covid melanda, tidak ada upacara, bendera pun hilang entah kemana. Saya putar ke kota mencari bendera ukuran sedang-sedang saja. Saya tanya pada penjualnya, "Bang, ini harganya berapa?" 110.000 rupiah katanya. Bagi NKRI, Pak, itu lambang cinta. Saya tanya, apa tidak boleh kurang lagi? Mungkin bisa 100.000 pagi ini. Beliau menjawab dengan tegas sekali, 120.000 NKRI harga mati. Alhamdulillah, hari ini kita masih menghirup udara kemerdekaan, bebas dari penjajahan. Tapi ada tugas yang harus kita imban, mengisi kemerdekaan dengan pengajian. 21 Muharram 1443 Hijriah hari ini, 77 tahun kemerdekaan telah kita jalani. Tugas kita adalah mulai mengaji, karena ulama yang merebut kemerdekaan NKRI. Tahun 1323 Hijriah berkumpul di Tanah Abang, Jakarta 4 orang ulama, Said Al-Fakir, Said Abdul Rahman, Said Muhammad, dan Said Syekh yang mulia. Mereka membahas kenapa ya sudah 300 tahun lamanya kita tidak bisa menang melawan Belanda. Akhirnya muncullah hasil musyawarah para ulama. Ternyata kita semua kalah karena kurang ilmunya. Dibuatlah persatuan para ulama yang semuanya berniat untuk merdeka. Jamiatul Khair namanya. Semoga kita semua yang berkumpul hari ini di sini di rumah Allah ini juga menjadi Jamiatul Khair, perkumpulannya Allah berkahi. Kita berdoa agar Allah turunkan rahmat dan berkah kepada kita semua yang berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata wal barakata was sihhata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ugi Ustaz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersajungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebenarnya adalah pewaris daripada nabi yang mulia. Makanya ketika para ulama bekerja di bawah naungan Jamiatul Khair namanya, 6 tahun lamanya bekerja para ulama, sehingga tahun 1911 tepatnya diundang seorang ulama, Surkati namanya, dari Sudan asalnya. Sur artinya ahli dan kati artinya kitab. Beliau adalah seorang ulama yang ahli kitab, belajar di Al-Azhar dan Ummul Quran. Berkumpullah para ulama belajar daripada beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja, Kiai Haji Saman Hudi seorang pengusaha, mendirikan syarikat dagang dari Solo asalnya. Kalau masalah ilmu politiknya berasal dari Surabaya. Siapa nama beliau? Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang disingkat Hos Cokro Aminoto. Hos bukan berarti rumah, tapi haji hanyalah
gelar-gelar yang ada di dalam agama Islam. Islam didirikan atas berkat dukungan para ulama. Kemerdekaan ditegakkan dengan bantuan dan peran para ulama. Bagaimana kita diperintahkan menuntut ilmu agama dari para ulama, dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktamar. Kata Ikramah wa ta'ziman ulang tuan kepada Al-Mukarram Muksyid Usi Jabal Nur, Tuku Haji Zulkifli Ibrahim yang juga menangkan Muksyid Sunda, Tuku Fadli Kadunda ulang tuan, Tuku Kasyukul Rahman Ketua BKM serta jajarannya, Tuku Munawar, ayahanda, sahabat, tetangga, Abu, Abi, Abia, serta Tengku Haji dan para ulama, para jamaah yang selalu semangat menuntut ilmu dari para ulama. Sambil mendengar tausiah singkat di hari ini, kita berniat iktikaf di masjid kita yang hari ini masih membutuhkan uluran tangan kita. Nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya akan beriktikaf menetap sejenak di masjid yang Engkau cintai ya Allah, agar Engkau berikan keberkahan kepada kami sambil kami melihat pembangunan masjid yang saat ini masih belum siap. Masih banyak kekurangan di sana sini, cat pun masih belum penuh sempurna. Dan inilah tugas kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyelesaikan pembangunan rumah Allah. Man bana masjidan, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa di antara kita semua yang mau membantu pembangunan masjid, maka baginya tersedia istana di dalam surga. Janganlah kita ragu untuk mengulurkan tangan. Janganlah kita ragu untuk tak beduk peng dalam celek yang beredar di depan anda semua. Karena inilah yang menjadi bekal kita saat kita nanti dicabut nyawa menghadap Allah Sang Maha Kuasa. Jangan takut harta kita berkurang, karena Rasulullah pernah berjanji, la yanqusu malun bi sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah. Inilah makna sedekah di jalan Allah, makna sedekah di rumah Allah yang kita cintai. Karena di rumah Allah ini yang kita iktikaf pada hari ini, di Jumat yang berbahagia ini, disinilah dibangun sebuah perkumpulan para ulama. Disinilah tempat kita menuntut ilmu dari para ulama. Seperti seorang murid tercinta dari Hos Cokro Aminoto yang paling setia. Siapa nama beliau? Proklamator kita, Insinyur Soekarno namanya. Tidak tunggu lama, 34 tahun dari 1911. Di tanggal 17 Agustus 1945 diumumkan kemerdekaan Indonesia. Di mana tempatnya? Pegangsaan Timur jalannya. 56 nomor rumahnya. Ada nomor rumahnya, artinya ada tempatnya, bukan hanya jalan saja. Kalau disebutkan jalan merdeka, maka seakan-akan proklamasi kemerdekaan diadakan di tengah jalan. Tapi ini di rumah. Pertanyaannya, rumah siapakah itu? Sejarah mungkin tidak mencatat, tapi kita harus ingat, ternyata itu adalah rumah seorang ulama, Syekh Farad bin Matta namanya. Beliau seorang ulama berkebangsaan Yaman. Malam itu, di malam Jumat, Insinyur Soekarno datang dalam keadaan sakit. Beliau lalu memberikan madu dari Yaman. Sehingga pukul 10 pagi, ketika beliau sudah sehat kondisinya, beliau mampu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Insinyur Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dua proklamator kita. Dan inilah cikal bakal ulama yang memimpin Indonesia. Bagaimana kita lihat perjuangan ini terus berkibar dan berkumandang sampai kita yang hadir pada hari ini ditugaskan dan berikan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan mengaji dari para ulama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di masjid kita tercinta, di masjid kita yang berbahagia, ada gerakan makmum masjid GPM namanya. Di malam Senin ada pengajian di Tengku Fadli Daud dan Tengku Samsul Bahtiar. Di malam Rabu ada Tengku Khairul Rajuli dan Tengku Bukhari Kaoi. Di malam Kamis ada Tengku Abdul Aziz dan Tengku Samudi LCMA. Di malam Jumat ada Tengku Abdul Aziz, dan di malam Sabtu ada beberapa pengajian yang diisi
Abi Mushi, Tengku Rashidin, Tengku Saiful, dan nanti malam Sabtu diisi oleh Tengku Sayyid Daud. Sore Sabtu nantinya juga ada pengajian muslimah di masjid ini yang diisi oleh Tengku Muhajir. Ahad subuh jangan lupa nantinya ada tas tausiah ahad subuh yang berkah atau tasbih. Abi Jamaluddin Daud juga mengisi tausiah dan zikir di ahad yang keempat. Dan inilah tugas kita semua yang hadir di tempat ini untuk mengisi kemerdekaan dengan pengajian. Kalau dulu makanan kita cuma biasa terbaik, sekarang makanan kita koran, biasa kita sudah TV. Tapi ini yang kita rubah dengan gerakan Roh Semuanya Mengaji, dengan gerakan Payah Penting Mengaji, mengisi kemerdekaan dengan pengajian. Para sahabat, teman, tetangga yang hadir di tempat yang mulia, Indonesia sudah merdeka, tapi kita masih banyak yang belum kenal dengan para ulama. Bagaimana ulama inilah yang menghadiahkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, beliau memproklamirkan kemerdekaan di rumah Syekh Farad bin Mantan. Lalu ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1, di mana tertuliskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada nilai tauhid, di situ ada nilai wahdaniyah. Satu, artinya pengakuan tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan kalau kita bisa merdeka dengan melawan penjajah dengan bersenjatakan bambu runcing, kafan jadi bendera. Tapi hari ini dengan rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa merdeka. Maka itu tugas kita, bagaimana mengisi kemerdekaan. Kalau dulu teriakan pertama yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, Allahu Akbar, Allah yang mulia, Allah yang Maha Besar. Ini juga yang dikumandangkan oleh Pangeran Diponegoro. Ini juga yang dikumandangkan oleh Jenderal Besar Sudirman, seorang jenderal yang sudah ditembak 3 kali tapi tak kunjung mati. Sampai ketika ditanya, wahai Jenderal Besar Sudirman, apakah engkau memakai jimat? Iya, kata beliau, saya memakai 3 jimat dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya tak pernah tinggal sholat. Seorang jenderal besar namanya, Jenderal Sudirman yang kita kenal namanya, beliau tidak pernah tinggal sholat. Inilah tugas kita yang hadir di masjid yang mulia, bagaimana selalu tetap istiqamah menjalankan sholat 5 waktu sehari di masjid kita tercinta ini, Masjid Jabal Nur Payah Putih. Bagaimana sholat berjamaah akan selalu hadir. Kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita memakmurkan Masjid Payah Putih ini. Bagaimana seorang jenderal besar tidak pernah tinggal sholat. Kita yang hari ini baru jabatannya Satpam sudah mulai tinggal sholat. Mohon maaf bagi yang bekerja Satpam. Apa jimat beliau yang kedua? Beliau tidak pernah tinggal wudu. Beliau tidak pernah hilang air wudu. Beliau selalu dalam keadaan suci. Kalaupun beliau sakit, beliau ditanduk, maka beliau selalu membawa air untuk wudu. Kalau ada sungai yang mengalir, beliau akan mengambil air tersebut untuk bekal wudu beliau. Dan yang ketiga jimat beliau adalah beliau selalu membasahi lidahnya, membasahi bibirnya dengan kalimat zikrullah. Inilah bagaimana kemerdekaan itu bisa didapatkan dengan berpegang teguh kepada keyakinan la ilaha illallah. Tugas kita semua yang hadir pada hari ini, bagaimana kita bisa menjaga kemerdekaan dengan pengajian. Bagaimana kita melihat Indonesia yang begitu luas, 2 juta kilometer luasnya, dengan lautannya begitu luas. Kalau seandainya Indonesia ini dikumpulkan, bahkan Eropa mencoba menyinggung Indonesia tidak bisa. Satukan Prancis, Belanda, Spanyol, Belgia, tidak cukup luasnya dengan luas Indonesia. Ada 13.673 pulau di Indonesia. Itu belum termasuk pulau kampung yang biasa kita tiduri setiap pagi. Tapi bagaimana Indonesia ini bisa disatukan dalam sebuah bendera kemerdekaan? Dan ini tugas kita, menjaga prinsip ini dengan pengajian. Kaum ayah mentua asy-syurga Allah, saat utusan dari Turki datang di Indonesia, mereka membawa 2 bendera
Bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah, dan bendera hijau yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Artinya agama ini tegak kalau kita berpegang teguh pada dua kalimat tauhid ini. Kalimat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kemerdekaan ini akan bisa kita jaga. Kemerdekaan ini akan kita bisa pertahankan kalau kita selalu mengikuti pengajian. Dengan pengajian, agama bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pisahkan agama dari kehidupan kita. Bawa agama dalam pasar kita, bawa agama dalam pekerjaan kita, dan bawa agama dalam nafas dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita begini, maka kita akan mampu melawan setiap serangan. Dulu ketika Portugis datang di tahun 1511 lewat Selat Malaka, diberikan mandat oleh Paus Alexander. Lalu beliau mencoba menjajah bumi Indonesia. Dari Spanyol, Portugis datang ke Goa, lalu berjumpa dengan orang-orang yang menanam rempah-rempah. Saat itu prinsip mereka adalah 3G. Kalau sekarang mungkin sudah 4G, gold, glory, dan gospel. Mereka mencoba meraih emas, artinya kekayaan Indonesia, glory, kemenangan, dan gospel. Mereka membawa Injil untuk disebarkan. Tapi Islam adalah agama damai, dan ini tugas kita, menjaga sejarah agar tetap di tangan para ulama. Menyopara aku lejelok peng dalam celeng negara Nuhun Seribe. Gambar siapa yang tertulis, yang tergambarkan di uang 1000 itu? Patimura namanya. Kita kenal nama beliau dengan Thomas Matulesi. Thomas identik dengan non-muslim. Mungkin kita kenal Thomas dengan kereta api Thomas atau orang yang bermain permainan anak-anak. Tapi Thomas identik dengan nama non-muslim. Ini adalah pemutarbalikan sejarah. Nama beliau adalah Ahmad Rusli. Beliau adalah pimpinan pesantren. Dan disinilah kita belajar dari para ulama. Bagaimana kita akan menjadi orang yang mampu menjaga kemerdekaan, dan juga anak-anak kita nantinya mampu merasakan nikmatnya udara kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulan kita di akhir tausiah, semangat kemerdekaan harus kita isi. Bagaimana kita menjadi raja di negeri sendiri, menjadi penguasa di tempat sendiri, dan ini bisa kita jalankan, bisa kita raih apabila kita isi dengan mengaji. Ada 3 ilmu utama yang harus kita pelajari: tasnafi, tasawuf, tauhid, dan fikih. Di tempat inilah, di masjid kita berbahagia inilah, Masjid Jabal Nur Maidun. Kita mengaji setiap hari, mengkaji ilmu dari para ulama. Isi kemerdekaan dengan pengajian. Jangan tunggu sampai esok. Mengajilah mulai dari hari ini dari para ulama. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu esok hari apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Kita masuki